Oke, jadi ini adalah Infinix GT Book, anak baru di dunia pasar laptop gaming Indonesia. Yang namanya anak baru di mana-mana itu pasti di ospek dulu. Cepet. Lama banget, so ganteng lu. Tapi yang ngospek bukan saya, yang ngospek adalah netizen di video unboxingnya kemarin. Dan ospeknya lumayan pedes. Ada yang ngospekin perkara garansinya yang cuma 1 tahun, ya untuk harga laptop 10 juta ke atas minimal 2 tahun lah. Ini saya setuju sih. Terus ada yang ngospek perkara ekosistem juga. Jadi kalau bisa dikonekkan sama produk-produknya Infinix yang lain, kayaknya juga bakalan lebih oke. Sampai ada yang bilang kalau dia itu kapok beli Infinix, perkaranya WiFi. Tapi ini Infinix yang beda sih ya. Kalau yang kemarin itu kan seri X ya, seri X yang i3 dan juga i5. Ini laptop gaming yang seharusnya juga komponen-komponen di dalamnya itu lebih mahal. Tapi saya minum kopi dulu lah. Kopi dari sponsor di video kita kali ini yaitu Distrik. Kalau kalian orang Malang pengen ngopi, cari aja di Google Maps Distrik ya. Kebetulan itu punya saya sendiri, jadi tolong dibantulah UMKM ini ya. Namanya anak baru, barang baru pasti aja ada pro dan kontranya. Pronya banyak juga kok, nggak cuma kontra aja, terutama di bagian desain. Desain itu selera sih, tapi saya pribadi juga suka banget sama desainnya si Infinix ini. Mungkin karena dia anak baru ya, jadi desainnya itu lebih fresh, saya jarang lihat gitu. Karena kalau ya kayak yang ROG, TUF, Predator, dan teman-temannya itu kan udah kayak tiap hari lihat, jadi jatuhnya bukannya nggak bagus, tapi bosen. Desainnya si Infinix ini rame sih, tapi nggak yang rame norak gitu. Dengan bagian punggung layarnya ini pakai desain ala-ala pintu spaceship dengan logo bulat abstrak di bagian tengah. Yang mirip banget sama desain bulat yang ada di smartphone-nya, yaitu si Infinix GT20. Yang nama desainnya ini Infinix bilang sih mecha design gitulah. Di bagian bawahnya ada LED strip RGB, tapi haters bakalan bilang, wah norak. Laptop kok RGB, padahal kalau tahun dulu ya RGB itu bisa nambah FPS, tapi sekarang orang udah pada sadar kalau RGB itu norak. Sebenarnya norak atau enggak itu tergantung kita ngesetnya ya, karena RGB ini kan kita bisa set ke warna statik putih, hijau ataupun biru yang satu warna aja. Nah kalau ngesetnya rame kayak pasar malam ya jatuhnya emang agak norak sih. Untuk bobot sekelas laptop gaming masih oke lah, dengan bobot nggak sampai 2 kg, ketebalannya juga nggak sampai 2 cm. Bahan materialnya dia nggak pakai plastik, jadi ini pakai aluminium, bagian punggungnya aluminium, armrestnya pakai aluminium yang juga udah solid, beda sama Infinix yang seri X. Feel premiumnya ini dapat. Biasanya ya harga-harga segini 12 jutaan laptop gaming entry level itu kompetitornya masih pakai plastik polikarbonat. Untuk engsel dia juga udah bisa dibuka dengan satu tangan, dan kemarin ada yang komen, "Bang, ini engselnya wobble gak?" Kalau dibilang wobble yang parah nggak juga sih, tapi masih iya. Jadi kalau misalnya kita buka, set tuh wobble-nya itu cuman segitu aja, nggak kayak punyanya si XP Victus yang awal-awal keluar itu kan wobble-nya parah ya. Kalau ini nggak terlalu, dan engselnya pun juga udah kerasa solid. Abis itu sayangnya dia nggak bisa dibuka sampai 180 degree ya. Dan yang saya suka dari Infinix, walaupun ini seri terendahnya, yaitu seri yang harga 12 juta, seri Core i5, tapi layarnya ini nggak dipangkas. Jadi tetap dikasih layar dengan dimensi yang 16 inch, aspek rasionya 16:10. Ya resolusi yang lagi tren lah untuk laptop gaming di 2024. Terus dia punya refresh rate 120 Hz dengan brightness diklaim 300 nits, sRGB-nya diklaim 100%. Tapi ketika kita tes pakai device kita, untuk sRGB-nya dia hampir 100% sih ya, ada di 96%. Ya selisih 4% masih oke lah. Terus untuk Adobe RGB ada di 73%, P3-nya ada di 73%. Tapi untuk brightness nits tadi kan diklaim 300 ya. Brightness-nya ternyata lebih tinggi dengan ada di 353 nits, yang kalau kita gunakan di ruangan yang cahayanya terang banget kayak gini, itu masih nyaman untuk dilihat. Kalau kita ngomongin resolusinya itu masih di Full HD Plus, belum QXD. Karena biasanya laptop-laptop gaming yang 16:10 itu pakainya di QXD. Tapi mengingat harganya yang 12 juta, jadi masih bisa termaafkan lah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin udah kalian tunggu-tunggu, yaitu performanya. Di komenan YouTube kemarin banyak yang penasaran dengan kipas dan juga suhunya. Kalau kita lihat cooling
coolingnya sih dia kayak kelihatan niat banget ya buatnya dan rapi gitu. Infinix menamai sistem coolingnya dengan Ice Storm 3.0 dengan bilah kipas diameternya itu 110 mm dan ketebalannya di 0,2 mm. Dan dia juga kayak laptop gaming pada umumnya, jadi dia punya software yang dimana software itu kita bisa monitoring CPU, GPU, terus kita juga bisa switch antara kita pakai dedicated GPU-nya. Untuk yang SKU yang kita bahas ini dia kan pakai RTX 3050. Kalau misalkan kita nggak butuh, kita bisa switch ke IGP bawaan Intel Core FF Gen 12-nya aja. Dan di tes performanya ini kita pakainya yang auto, dimana dia berarti bakalan nge-switch ke eGPU atau ke dedicated GPU ketika dia dibutuhkan aja. Dan hasilnya seperti biasa kita coba dulu di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan. Jadi laptopnya sambil kondisi dicas. Untuk single core dia dapat skornya itu 223 dan multi core-nya kalau kita lihat di sini di running pertamanya malah kecil ya, abis itu dia naik jadi sampai 1500 poin. Jadi makin digeber makin naik gitu. Terus di skenario kedua kita coba juga tanpa dicas dan hasilnya memang ada penurunan performa, tapi untungnya masih di kisaran 1000 poin untuk multicore-nya. Single core-nya turun sekitar 10 poin dengan ada dapat di 213 poin. Untuk R23 multicore-nya dia dapat di 10 ribuan poin, single core-nya di 1566 poin kalau sambil dicas. Kalau misalkan nggak dicas turunnya lumayan sih, dengan multicore-nya itu stabil di 6000 poin, single core-nya di 1522 poin. Kalau untuk suhu temperaturnya seperti biasa Cinebench, jadi dia saya ngopi dulu lah. Haus. Iklan lagi ya. Lanjut, untuk suhu temperaturnya seperti biasa Cinebench R15 dia spike ketika full load. Jadi suhu temperaturnya itu bisa spike di 90 derajat Celcius dan kalau kita lihat powernya dia bisa narik ke 70 watt ketika pakai adapter powernya. Kalau nggak pakai atau laptopnya tanpa dicas ya suhu temperaturnya memang turun dengan spike-nya itu di kisaran 62 derajat Celcius tapi diimbangi dengan power yang ikut turun juga di 35 watt karena memang ya biasa laptop gaming adapternya itu juga sebagai penambah powernya. Lanjut untuk tes stability di 3D Mark, si RTX 3050-nya ini apakah stabil, dan hasilnya sistem coolingnya ternyata skornya lolos ya dengan skor stability itu di 98,9%. Kalau untuk skor fast track-nya dia ada di 12.000 poin, time span-nya di 5.500 poin. Lanjut sekarang kita coba untuk tes editing dulu ya. Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor ke 4K. Dan hasilnya lumayan kenceng loh ya dengan 1 menit 59 detik. Kalau di ekspor full HD selisihnya nggak terlalu banyak, 1 menit 10 detik. Jadi ya mending ekspor 4K aja. Terus untuk Blender dengan template BMW seperti biasa dia mampu menyelesaikan dalam waktu 4 menit 39 detik. Kalau kalian butuh yang lebih kenceng bisa pakai GPU rendernya. GPU rendernya cuma 57 detik. Karena untuk si RTX 3050-nya ini memang versi VRAM yang 6GB dan Blender itu butuh VRAM yang gede untuk ngerender lebih kenceng, sama kayak AI lah. Stable Diffusion, Generate Image itu juga butuh VRAM yang gede dari sebuah GPU untuk menyelesaikan prosesnya lebih cepat. Lanjut, sekarang kita coba dia untuk main game. Wah, game yang casual dulu aja lah ya. Dota 2 resolusinya Full HD, grafiknya best looking, dan hasilnya average FPS dia dapat di 139, maksimumnya bisa tembus 202 FPS, minimumnya di 101 FPS. Valorant dengan resolusi Full HD, grafiknya high, average FPS-nya gila, ini 246 FPS, maksimumnya bisa 304, dan dropnya cuma ada di 112 FPS. Jadi sekarang kita coba naikin game AAA pelan-pelan deh. Genshin Impact dulu dengan settingannya highest 60 FPS dan hasilnya ya average FPS ada di 60-an dan drop-dropnya itu cuma di 50 FPS. Angka yang masih sangat-sangat aman. Lanjut kita coba di Watch Dogs Legion dengan grafiknya medium, di LSS ada di performance, ray tracing ada di medium. Average FPS dia bisa dapat 44, maksimumnya 61. Drop-dropnya cuma ada di 41 FPS, gak pernah turun di bawah 30. Jadi lanjut lagi kita coba di game Assassin's Valhalla. Dengan grafiknya ada di high, average FPS dia dapat 61, maksimumnya 96. Dropnya cuma di 56 FPS, aman juga. Lanjut Shadow of Tomb Raider, average FPS ada di 81, maksimum 91, dropnya 73 FPS dengan settingan grafiknya ada di high juga. Terakhir kita coba di Cyberpunk dengan grafiknya ada di high, terus DLSS-nya auto, ray tracing-nya ada di medium. Dan hasilnya untuk average FPS ada di 48, maksimumnya ada di 54, drop-dropnya di 45 FPS. Jadi dari semua game yang biasanya kita mainkan, asalkan resolusinya masih set di Full HD ya, itu masih sangat-sangat playable untuk dimainkan. Terus untuk suhu temperaturnya ketika kita udah stress test benchmark, main game yang lumayan lama juga, kita clear suhu permukaan
permukaannya suhu tertingginya itu cuma ada di 40,6 derajat Celcius. Dan WASD atau tombol yang bakalan sering kita gunakan untuk main game itu di 34,5 derajat Celcius. Jadi dibilang anget pun juga enggak. Dari sini berarti memang terbukti Ice Storm 3.0-nya itu ya bukan cuma gimmick aja lah. Karena memang suhunya tetap terjaga, performanya juga tetap stabil. Tapi yang saya agak kurang gitu ya, ini saran juga buat Infinix ke depan, untuk memori RAM itu nggak bisa di-upgrade, dia pakai LPDDR5. Ya udah kenceng sih 5200 MHz, tapi kan yang namanya orang gaming apalagi di Indonesia biasanya suka otak-otak, suka ngupgrade, dan RAM nggak bisa di-upgrade, mentok di 16 GB. Storage-nya 512 GB yang sebenarnya lumayan kenceng, ini NVMe Gen 4 yang ketika kita tes speed-nya ada di 5000-an Mbps, untuk read write-nya di 3900-an Mbps. Tapi sayangnya tidak ada slot M.2 kosong lagi kalau misalkan kita mau upgrade storage. Lanjut kita bahas baterai. Baterainya dia paling gede di antara kompetitornya. Contohnya kayak Eloki itu sekitar 60 Wh, Axio Pungu, MSI Tin itu di sekitar 50 Wh. Dan si Infinix GT Book dia ngasih kita 70 Wh. Dan pas saya cobain untuk browsing pakai Edge di mode auto switch GPU-nya, dia bisa tahan sekitar 6 jam 30 menit. Udah lumayan awet loh untuk sebuah laptop gaming. Biasanya kalau laptop gaming mode GPU-nya nyala ya paling biasanya 4 sampai 4 jam setengah lah. Ngecasnya juga cepet, dia punya adapter 210 watt yang butuh waktu cuma sekitar 1,5 jam untuk ngecas dari 10 ke 100%. Kita juga bisa ngecas pakai USB Type-C-nya juga karena di portnya ada Type-C yang support sama power delivery, tapi ternyata logo Type-C-nya ini bukan Thunderbolt ya. Kemarin pas di unboxing, kenapa Infinix kalau nggak ada Thunderbolt-nya, kenapa dikasih logo petir gitu? Karena petir itu kalau orang nggak baca website ya pasti langsung ngiranya Winamp ya, bukan? Mirip memang desainnya ya, tapi ya kalau misalkan petir itu orang bakalan ngiranya itu Thunderbolt. Tapi setelah saya cek di websitenya, itu bukan Thunderbolt ya, dia Type-C yang support sama power delivery aja. Jadi kalau misalkan kita mau ngecas pakai port Type-C-nya bisa. Kalau untuk port lain udah lengkap, dia ada SD card yang full, HDMI 2.1, USB Type-A 3.2 Gen 2-nya ada 2, terus ada audio jack, ada Kensington lock, dan juga ada input powernya tadi. Konektivitas lain, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6, Bluetooth-nya udah Bluetooth versi 5.3 juga yang low power. Kameranya juga udah Full HD, dan seperti yang kalian lihat ini kualitas kameranya dan juga kualitas mikrofonnya ini langsung dari sini. Aduh, saya ngomong terus aus ya. Sponsor lagi, jadi jangan lupa ya. Buat yang mau ngopi, Del Distrik aja di Malang, tapi buat yang orang Jakarta nggak bisa ya. Khusus buat orang Malang berarti. Dan kira-kira suaranya seperti ini, kualitasnya sih saya suka. Nggak perlu webcam eksternal kalau misalkan hanya digunakan untuk meeting online aja. Tapi kalau digunakan untuk streaming sih oke juga sih sebenarnya ya, karena noise-nya juga minim, terus gerakannya juga delay, ada latency tapi nggak terlalu parah. Audio dia juga udah dual speaker yang kualitasnya ya oke lah ya. Dia nggak menggandeng JBL kayak di Infinix smartphone-nya yang ada tulisannya JBL itu, tapi di sini nggak ada. Dan suaranya ya bassnya itu lumayan ada, terus ya lumayan lah untuk sebuah laptop harga 12 jutaan. Tapi saya saranin kalau misalkan mau nonton film atau main game pakai headsetnya aja lah, karena di dalam paket pembeliannya kita juga udah dapat headset gaming, terus juga ada mouse gaming dan juga ada mousepad. Jadi lengkap. Sayangnya yang malah nggak ada itu backpack ya, karena biasanya orang beli laptop itu pasti butuhnya tas backpack. Apalagi kalau laptop gaming ya. Ya semoga ke depan Infinix mendengar dan akhirnya ada bonus tambahan untuk tas backpack juga. Karena biasanya Infinix itu kalau disuruh bikin gimmick-gimmick desain bagus gitu. Jadi saya penasaran gimana kalau misalkan Infinix bikin backpacknya GT Book. Untuk harga dia ada di 11.999.000 dengan semua komponen aksesoris bonusannya tadi, tapi kalau untuk software dia juga dapat Windows 11 dan ada Microsoft Office 365 tapi cuma 1 bulan. Jadi sayangnya belum ada OHS. Tapi kalau saya pribadi nggak masalah ya, karena saya sekarang udah pakainya itu Google Docs, nggak pernah pakai Microsoft Office. Karena Google Docs bisa langsung nyambung sama Gemini AI dan gratis juga, bisa connect kemanapun. Kesimpulannya, ya si Infinix GT Book ini bisa jadi nafas baru lah buat yang nggak suka sama desain laptop gaming dari brand-brand yang udah mainstream di Indo, kayak Eloki, TUF, MSI, Tin, Pixel War, ataupun Axio Pungu. Desainnya menurut saya dia fresh, bagus gitu. Atau karena memang ya saya baru lihat ini, jadi kayak
ya wajah baru itu kayak terlihat lebih, rumput tangga lebih hijau lah. Bobot juga nggak terlalu berat, masih lumayan tipis buat laptop gaming. Performanya emang masih i5 Gen 12, sayangnya ketinggalan 2 generasi untuk SKU yang paling bawah. Tapi yang Core i9 itu dia udah pakai Core i9 Gen 13 dengan RTX 4060. Cuman kalau kita ngomongin stabilitasnya untuk laptop yang baru masuk Indo udah oke kok ya. Coolingnya masih mumpuni, terus juga suhunya adem, performanya juga nggak throttle. Kalau nggak dicas emang turun performanya, tapi biasa itu di laptop gaming. Layarnya juga udah bagus dengan 96% sRGB, brightness-nya ada di 350 nits, lebih dari klaimnya 16 inch juga, gede. Saran saya buat Infinix ke depan mungkin audionya itu disamain sama Infinix GT20 yang menggandeng JBL, jadi biar lebih kerasa premiumnya lagi. Dan backpacknya juga wajib sih, karena biasanya backpack itu wajib buat orang yang beli laptop. Terus kalau laptop gaming itu jangan disamain sama laptop yang ultra portable atau laptop tipis yang memang biasanya pakai RAM yang LP. Karena kalau laptop gaming dikasih LP, sayang gitu, jadi nggak bisa di-upgrade. Garansinya cuma setahun, ya saya setuju dengan yang komen tadi, ya minimal 2 tahun lah kalau misalkan harganya udah di atas 10 juta. Jadi yang beli itu biar lebih ngerasa aman aja kalau 10 juta tapi digaransi 2 tahun. Kalau cuma setahun itu kayak ya. Tapi overall dengan harga 12 jutanya untuk yang i5 dan 19 juta untuk yang Intel Core i9, ya menurut saya harganya ini udah bisa untuk merusak pasar laptop gaming Indonesia yang akhirnya nanti brand-brand kompetitornya kalau tahu Infinix harganya segitu pasti mereka juga ikut turun juga biar bisa bersaing. Nah yang diuntungin adalah kita. Ya, saya Nika Setiabudi and see you in the next video. Bye-bye.